Halo semuanya, berjumpa lagi ya. Untuk pembahasan kali ini yaitu adalah tentang statistika. Nah, sebelum kita belajar statistika, coba perhatikan di sini. Misalkan kita buat di sini ada suatu kertas ya, kita pengen mencatat barang-barang dari suatu barang mebel ya. Ada lemari, meja, kursi, dan piring. Kita catat secara acak-acak, kemudian catat lagi, sehingga di sini sangat berantakan kelihatannya. Nah, kalau kalian udah belajar kelas 7 kemarin, ada namanya pembelajaran penyajian data. Untuk mempermudah penulisan bentuk-bentuk asal-asalan yang seperti ini, biasa kita buat dalam bentuk tabel, ya. Nah, di sini kita bisa lihat lemarinya ada 8, mejanya 10, kursinya 26, dan piringnya 30. Nah, kemudian selain dari bentuk tabel, kita juga bisa buat dalam bentuk grafik. Nah, enaknya kalau bentuk grafik, kita bisa dengan mudah melihat mana yang lebih banyak dan mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Dilihat dari apa? Dilihat dari mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Nah, jadi itu adalah teknik untuk menyajikan data-data yang banyak. Bisa kalian gunakan tabel atau bisa kita gunakan grafik, histogram batang kalau di sini ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, biar nggak bingung, ibarat di sini kita buat ada 24 orang yang memiliki hobi. Hobi mereka itu diantaranya ada gambar seperti ini. Ada renang, sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket. Kalau misalkan dalam bahasa sehari-hari, kita pastinya bilang, oh rata-rata 24 orang ini pastinya memiliki hobi sepak bola. Dilihat dari mana? Dilihat dari yang paling banyak biasanya. Nah, tapi perlu diingat, yang namanya rata-rata dalam bahasa sehari-hari dengan bahasa matematika itu ada perbedaan. Ya, rata-rata dalam matematika biasanya kita hitung. Beda dengan bahasa sehari-hari, di mana kalau rata-rata biasanya kita hanya melihat dari sebagian besar. Itulah yang disebut sebagai kita ukuran pemusatan data, di mana data-data yang banyak itu kita buat dalam bentuk satu titik kesimpulan. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari, satu titik kesimpulannya itu rata-rata kita anggap itu pasti nyarinya yang paling banyak. Tapi kalau dalam matematika itu pakai hitungan. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari sini, bola pastinya lebih banyak. Bulu tangkis ada 6, bola ada 14 ya. Kemudian renang itu ada 4 dan bola basket itu ada 4. Nah, seandainya kita bikin kesimpulannya, rata-rata dari mereka menyukai sepak bola. Itu kalau misalkan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita pengen menghitung rata-rata dalam bahasa matematika? Itulah namanya ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data, dia tidak hanya menghitung paling banyaknya saja, ya. Bukan berpusat dari yang paling banyaknya saja, melainkan dihitung. Nah, untuk yang dihitung namanya adalah mean, untuk yang paling banyak itu namanya modus, dan untuk yang median itu yang tengah-tengah, ya. Jadi mean nilai rata-rata hitung, modus adalah nilai yang sering muncul, dan median yang adalah nilai tengah. Dimana kalau misalkan kita buat kesemuanya ini, ya dalam hobi tadi, ini pasti semuanya akan menyimpulkan adalah bola. Nah, jadi tadi dari banyaknya hobi, ternyata bola lah yang akan menjadi fokusnya tadi. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang nilai rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean itu menggunakan simbol X bar, ya. X di mana di situ punya topi di atasnya. Mencarinya gimana? Mencarinya dengan cara yang pertama X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya dibagi dengan nilai N. Apa itu X1? Apa itu X2, dan apa itu nilai N? Untuk X1, X2, dan X3 itu adalah nilai data.
Anggaplah nilai data tadi adalah orang-orang yang memiliki hobi tadi. Ada yang hobi bola basket, ada yang hobi bola sepak bola, ada yang hobi renang, dan itulah adalah nilai data. Sedangkan jumlah data, kalau misalkan kita ibaratkan dengan 24 orang tadi, jumlah datanya itu berarti ada 24 orang. Biar nggak bingung nih, sebagai contoh, tinggi siswa di kelas 85 itu adalah 142, 150, 149, 156, dan 153. Berapakah rata-rata tinggi dari mereka? Nah, berarti di sini kita cari dengan cara menggunakan rumus Mean atau X-bar. Yang pertama kita tentukan mana aja nilai datanya. Nilai datanya itu adalah 142, 150, 149, 156, dan 153. Di mana dari situ kita anggap itu adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Selanjutnya, berapa jumlah data? Jumlah data tadi kita lihat di sini ya. Ada 5. Oh, berarti jumlahnya itu yang kita hitung hanya 5 orang saja. Maka rata-ratanya tadi X1 tambah X2 tambah X3 kita tambahkan 142, 150, 149, tambah 156, tambah 153. Kemudian bagi dengan banyaknya data adalah 5. Maka nantinya keseluruhan kita hitung menghasilkan 150. Maka kita dapat menyimpulkan rata-rata untuk tinggi kelas 85 itu adalah 150 cm. Nah, selanjutnya biar nggak bingung lagi nih, untuk contoh lainnya nih yang lebih banyak. Berat badan siswa di kelas 8 diantaranya itu adalah 58, 59, 58, 57, 58 sampai semuanya ini di sini. Udah banyak ya. Biar nggak bingung karena ada banyak ini, kita bikin dalam bentuk tabel. Di mana 57 itu ada 2 orang, 58 ada 6, 59 ada 2, dan 60 ada 5. Dari sini jumlahnya kita tahu ada 15 ya. Lalu kita buat perhitungan rata-rata hitungnya. Gimana caranya? 57 ada 2 berarti 57 dikali 2, 58 ada 6 berarti 58-nya ada 6. Dan nanti kalau misalnya kita buatnya 57 kali 2 114. 58 dikali 6 sama dengan 348. 59 dikali 2 adalah 118. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 kita nggak perlu lagi menghitung 57 ditambah 57, 58 ditambah 58 sampai 6 kali, 59 ditambah 59, 60 ditambah 60 sampai 5 kali, itu kepanjangan. Langsung aja kita masukkan angka sini ya. Maka nanti hasilnya adalah 114 tambah 348 tambah 118 tambah 300 dibagi 15. Yang nanti hasilnya itu adalah 58,66666. Seandainya kita bulatkan, maka kita dapat 58,67. Maka rata-rata berat badan dari siswa 8 tadi adalah kelas 8 tadi 58,67. Nah, itulah rata-rata hitung. Selanjutnya tentang data gabungan. Nah, apa tuh data gabungan? Jadi gini, seandainya ya ada ketika kita sudah buat bentuk rata-rata hitung, tetapi ada yang ketinggalan. Misalkan saja kalian pengen menghitung rata-rata nilai matematika di kelas 72. Ternyata 72 di hari itu ada yang nggak masuk. Dan dia baru masuk sehingga baru dapat nilai susulan. Dari sinilah kita bisa menggunakan data gabungan. Dia perhitungannya itu nggak dari awal. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah dengan cara yang pertama, kalau misalkan rata-rata yang sudah dihitung yang pertama kali, ya kita kalikan aja dengan jumlah data siswa yang sebelumnya. Ditambahkan nanti rata-rata kedua dikalikan dengan jumlah siswa yang baru muncul, yang baru datang. Ya, jadi X1 bar itu adalah rata-rata kelompok yang pertama, X bar kedua itu rata-rata kelompok kedua sampai seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah data tadi. Biar nggak bingung nih, sebagai contoh ya.
Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas 7 berjumlah 30 orang adalah 75. Sedangkan kelas 8 yang berjumlah 20 siswa bernilai 80. Berapa nilai rata-rata dari gabungan kedua tersebut? Nah, biar tahu berapa rata-ratanya, berarti yang pertama nih kita buat rata-rata kelas 7 bernilai 75 dan jumlahnya itu kelas 7 ada 30 orang. Rata-rata kelas 8 itu adalah 80 dan jumlah mereka itu adalah 20 orang. Maka kita bisa tuliskan X bar 1 rata-rata kelas 7 75. X bar 2 rata-rata kelas 8 nilainya 80. Dan N1 rata-rata kelas 7 N1 jumlah dari siswa kelas 7 ada 30 dan N2 jumlah siswa dari kelas 8 ada 20. Langsung aja masukkan ke dalam rumus tadi. X bar gabungan yaitu sama dengan X bar 1 dikali N1 tambah X bar 2 dikali N2. Nah, jadi cukup gunakan dua ini saja karena yang hanya diketahui itu adalah X1 bar, X2 bar, N1 dan N2. Nah, maka nanti ini kita dapat 75 kali 30 tambah 80 kali 20 per 20 tambah 30. 2250 tambah 1600 dibagi 50, maka nanti hasilnya itu adalah 77. Nah, maka rata-rata gabungan dari kelas 7 dan kelas 8 apabila digabung angkanya, hasilnya itu adalah 77. Jadi perlu diingat kembali bedanya antara rata-rata mean dengan rata-rata gabungan. Cukup sekian sampai sini, selamat dipelajari kembali, see you, dan semoga bermanfaat.